Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ini adalah cerita yang sangat sederhana, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan segera mengadakan kebangunan rohani melalui gerejanya. Tuhan akan segera melakukan kebangunan rohani di dalam gerejanya. Pagi tadi dan sore ini puji-pujiannya begitu luar biasa. Bercerita tentang Roh Kudus yang dicurahkan, bercerita tentang kemuliaan Tuhan, bercerita tentang kemenangan Tuhan, bercerita tentang kebangunan rohani. Dan bukan kebetulan juga bahwa beberapa kali ibadah kita akhir-akhir ini juga hadirat Tuhan begitu kuatnya. Ketika saya siang tadi mendengarkan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan, dan saya berkata pada istri saya, "Loh, kok intinya sama dengan yang saya khotbahkan tadi pagi? Bahkan nubuatannya pun sama, akan ada kebangunan rohani." Dan saya percaya ini waktu yang tidak bisa dibuat main-main. Saya berdoa supaya kita semua ikut ambil bagian dalam kebangunan rohani ini yang akan sangat menggairahkan kita, sungguh sangat menggairahkan. Ya, kita akan melihat banyak mujizat terjadi. Kita akan melihat perbedaan demi perbedaan yang Tuhan akan adakan. Di dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk sembahyang. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Hagai, di sana intinya umat Allah itu membangun rumahnya menjadi semakin baik, sedangkan bait Allah itu tidak dihiraukan, ya. Sehingga kemudian Yesus berkata bahwa Tuhan berkata kepada mereka bahwa keadaan mereka itu tidak baik. Perhatikan keadaanmu, dikatakan oleh Tuhan. Engkau selalu kekurangan. Engkau selalu kekurangan. Kenapa? Karena keadaan rumah Allah tidak engkau perhatikan. Ya. Secara cepat saya akan bacakan beberapa ayat yang sangat penting di dalam kitab Hagai. Ya, kitab Hagai itu hanya 2 pasal. Pasal yang pertama, ayat yang ke-5
sampai ayat yang ke-9. Perhatikan di sini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Nah, perhatikan kesamaannya dengan ayat yang kita baca, bahwa dikatakan Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah untuk sembahyang. Naik ke bait Allah untuk sembahyang. Nah, kalau diperhatikan dengan kitab Hagai, kata-kata Tuhan kepada umatnya ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, ya, ke gunung Allah, di mana bait Allah itu akan didirikan, ya. Bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, apa yang ingin saya katakan? Ini loh kebenarannya, bahwa umat Allah di dalam perjanjian lama memperhatikan kepentingannya sendiri, rumah pribadinya, melebihi rumah Allah. Sehingga mereka itu mengalami, istilah paling gampang itu kutuk. Bekerja tapi tidak menghasilkan, makan tapi tidak kenyang, ya. Dan hasilnya serba sedikit. Dan Tuhan katakan, perhatikan keadaanmu. Kalau umat Tuhan di sini selalu kekurangan, bukan mereka harus menambah waktu kerja supaya mereka cukup dan kelebihan, bukan mereka harus lebih giat bekerja, tetapi Tuhan katakan, perhatikan keadaanmu. Ayo koreksi diri. Koreksi diri. Utamakan bait Allah. Utamakan bait Allah. Maka Tuhan dikatakan akan menyatakan kemuliaannya. Sama dengan di sini Petrus dan Yohanes. Mereka naik. Dikatakan naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk sembahyang. Artinya bahwa mereka itu mau sembahyang. Di dalam kitab Korintus dikatakan bahwa orang yang berdoa di dalam bahasa roh, maka mereka itu sedang membangun dirinya sendiri. Di dalam Korintus juga dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Oleh karena itu kebenarannya adalah seharusnya kita memperhatikan bait Allah ini, manusia roh kita ini, dengan banyak bersembayang, yang artinya kita membangun bait Allah, membangun bait Allah, membangun bait Allah, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, Anda akan membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal yang kedua, ada kelimpahan. Ada kelimpahan, bahkan Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan segala sesuatunya, sehingga emas dan perak dari bangsa-bangsa itu akan mengalir ke dalam rumahku. Artinya secara sederhana, ketika kita membangun manusia roh kita dengan banyak berdoa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya secara kelimpahan.
Seringkali yang menjadi fokus kita adalah hal-hal yang jasmani. Sedangkan masalah yang perlu diperbaiki adalah hal-hal rohani. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan keadaan kita, Alkitab katakan tadi, perhatikanlah keadaanmu. Kalau kita tidak koreksi diri, maka kita terus akan berusaha memperbaiki hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kita akan fokus kepada hal-hal yang jasmani, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi kunci, yaitu hal-hal rohani, tidak kita benahi, maka keadaan kita akan terus merosot. Terus merosot. Kita memerlukan tindakan yang tepat. Di sini dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saya mau menekankan kembali firman ini, beberapa kali saya sudah sampaikan. Lihat di sini kegairahan Petrus dan Yohanes menjelang waktu sembahyang, bukan pada waktu sembahyang sudah dimulai, tetapi menjelang. Mereka datang sebelum waktu dimulai, ya. Waktu sembahyang belum dimulai, mereka datang. Artinya apa? Mereka bergairah. Mereka ingin membangun manusia roh mereka. Mereka bergairah akan Tuhan mereka. Sidang jemaat tidak cukup hanya sekedar beribadah, tetapi gairah itu, api itu harus menyala. Petrus dan Yohanes melakukannya. Mereka sembahyang, mereka datang naik ke bait Allah untuk membangun bait Allah yang sebenarnya dengan doa. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak menyadari bahwa yang terpenting itu adalah manusia rohnya yang harus diubahkan. Mereka terus berkecimpung di dalam hal-hal yang jasmani. Mereka bingung untuk memperbaiki hal-hal yang jasmani, untuk mengubahkan keadaan mereka. Kok semakin merosot, semakin merosot. Saya mau katakan karena masalah utamanya adalah hal rohani. Bahwa Alkitab katakan bahkan segala sesuatu yang kelihatan ini diawali oleh yang tidak kelihatan. Bahwa yang rohani ini, roh ini lebih penting dan menentukan apa yang bersifat jasmani. Oleh karena itu ayo bangun manusia roh kita. Bangun manusia roh kita. Kita sedang memasuki kebangunan rohani yang Tuhan adakan. Ya. Istri saya kemarin nyetel YouTube dan berisi tentang kesaksian seorang dari agama seberang yang kemudian menerima Tuhan Yesus. Dan dikatakan olehnya, dia tidak bisa untuk tidak menceritakan tentang Yesus kepada siapapun ya yang ketemu dengan dia. Bahkan sahabat-sahabatnya katakan, kamu kalau tidak berhenti ngomong nanti saya bacok kamu walaupun teman. Tetapi dikatakan, aku tidak bisa berhenti. Dan dia kemudian katakan, saya bahkan sudah pergi ke Malaysia, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sumatera, pergi kemana, ke Papua Nugini, hanya untuk berbicara tentang Yesus, karena mulutnya tidak bisa berhenti untuk tidak menceritakan tentang Yesus, dikatakan. Artinya, ingat, kebangunan rohani sedang berlangsung. Kebangunan rohani sedang berlangsung. Ayat 2 dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah.
Orang ini tentunya juga adalah orang Yahudi. Tentunya ini orang Yahudi. Berarti ini umat Allah. Tetapi perhatikan, orang ini umat Allah tidak pernah masuk ke dalam bait Allah. Hanya ada di pintu gerbangnya dikatakan. Orang ini lumpuh. Berarti tidak kemana-mana. Berarti tidak ada kegiatan yang dia lakukan. Lumpuh sejak lahirnya. Sidang jemaat. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah lahir baru. Apakah kita mulai bergerak? Atau kita hanya diam di tempat. Seperti orang lumpuh ini. Dan ketika kita hanya diam, orang lumpuh ini hanya diam. Dikatakan, orang lumpuh ini hanya diam di pintu gerbang bait Allah. Orang ini tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk ke dalam bait Allah. Istilah kita sekarang, banyak orang Kristen yang hanya KTP Kristen. Mereka hanya duduk, mereka tidak melakukan apa-apa, dan bahkan mereka tidak pernah masuk sampai hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak pernah masuk sampai ke hadirat Tuhan. Padahal untuk masuk ke hadirat Tuhan, harganya itu mahal, yaitu darah Yesus yang ditumpahkan. Sangat mahal. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mau dan tidak berani untuk masuk ke hadirat Tuhan. Orang lumpuh ini hanya tinggal di pintu gerbang. Sejak lahir tidak pernah bergerak. Tidak mengadakan pergerakan. Tidak pernah membantu orang. Justru orang ini merepotkan. Orang ini merepotkan. Tadi pagi kita sudah mempelajari bahwa orang-orang yang lahir baru, kemudian mereka bertekun di bawah pengajaran para rasul. Mereka walaupun mungkin ada yang kekurangan, mereka tidak minta-minta. Tetapi orang yang berkelebihan, mereka mempunyai kepekaan bahwa saudara seimannya sedang kekurangan, sehingga mereka menjual miliknya dan hasilnya dibagi-bagikan. Itulah kehidupan jemaat yang hidup, jemaat yang bergerak. Di sini kita melihat pengemis ini, laki-laki ini, yang lumpuh sejak lahirnya, dia hanya meminta-minta. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Berarti orang ini tahu loh, orang yang beribadah sungguh-sungguh, orang yang dekat dengan Allah, itu murah hati. Murah hati. Nah, ayat yang ketiga mengatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihat kepada kami. Sidang jemaat, kembali seperti tadi, perhatikan keadaan. Petrus berkata kepada orang ini, ketika orang ini pengemis ini hanya fokusnya adalah uang, fokusnya adalah hal yang jasmani, Petrus katakan, lihatlah kepada kami. Fokusnya itu harus diganti, bukan uang. Fokusnya kepada para rasul. Sidang jemaat, Petrus katakan, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka, menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saya senang jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu walaupun tidak punya uang, dikatakan ke orang pun orang tidak akan percaya. Orang di luar Kristen, kalau orang Kristen dibilang tidak punya uang, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena ini masalah roh yang berkelimpahan. Sehingga sekalipun kita mungkin kekurangan secara materi, tetapi roh kita memancarkan kemuliaan. Sehingga orang akan memandang kita adalah orang yang lebih dari cukup. Mereka tidak percaya kalau kita kekurangan. Tetapi kembali, itu bukan untuk seterusnya. Karena roh yang berkelimpahan akan membuat yang secara jasmani kita akan kelimpahan kita juga. Itu yang terjadi. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sidang jemaat, seringkali harapan kita itu salah. Bisa bayangkan harapan dari pengemis ini. Harapan dari pengemis ini terlalu kecil. Harapannya hanya untuk mendapat uang dan jumlahnya tidak banyak. Bahkan harapan kita pun terlalu kecil. Kita berharap bahwa gereja ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Tetapi harapan Tuhan tergandung dalam amanat agung. Jadikanlah semua bangsa, perhatikan, semua bangsa muridku. Lihat, harapan kita dan harapan Tuhan kalau dibandingkan, jauh. Kita harus mengupgrade berarti harapan kita. Sehingga sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Di sini dikatakan, orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang ini inginkan uang. Dan dia pikir dia akan puas. Tetapi perhatikan, bahkan ketika seluruh uang di muka bumi ini diberikan kepada orang ini, kebutuhan yang utama, yang terpenting, yaitu bisa berjalan, tidak akan terpenuhi. Lihat bahwa ketika Tuhan beracara dan mau memberkati kita, Dia akan memberkati melampaui pikiran kita. Orang ini harapannya hanya uang. Sedangkan sebanyak apapun uang, tidak bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Tidak mungkin bisa. Dan para rasul, Petrus dan Yohanes, berkata begini. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Mungkin orang ini sudah kecewa. Sudah kecewa. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lihat bahwa para rasul aja ngerti kebutuhan dari si lumpuh ini bukanlah uang. Para rasul mengerti kebutuhan orang-orang di sekitarnya, apalagi Tuhan. Para rasul mungkin tidak seperti Petrus yang langsung mengadakan mujizat, tetapi para rasul, hamba-hamba Tuhan yang bergerak di dalam kerasulan, doa-doa mereka terarah untuk jemaat yang dipimpinnya.
Orang lumpuh ini meminta uang, tetapi Petrus memberikan kesembuhan. Bukankah itu melampaui sebanyak apapun uang di muka bumi bagi orang lumpuh ini? Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa? Karena ini yang terjadi di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan. Perhatikan di sini. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Lihat di sini bahwa Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Dan ini adalah kebenarannya. Ya. Ini adalah kebenarannya. Emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa? Karena ketika mereka dipanggil oleh Yesus, mereka meninggalkan segala-galanya. Sidang jemaat, bahwa ketika kita menginginkan kuasa, maka segala kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup itu harus dilenyapkan dari kita. Kita tidak bisa berjalan untuk memuaskan keinginan jasmani kita, sekaligus kita berjalan dengan kuasa Tuhan. Tidak bisa. Kita harus memilih. Dan Petrus serta Yohanes mengambil pilihan yang tepat. Mereka meninggalkan semuanya demi mendapatkan apa yang Yesus miliki, yaitu kuasa. Sidang jemaat, pilihan kita menentukan masa depan kita. Dan jangan sampai salah menentukan pilihan di akhir zaman ini. Sungguh jangan sampai salah menentukan pilihan di akhir zaman ini. Saya percaya kebangunan rohani sedang terjadi dan kita semua dipanggil Tuhan untuk mengikuti kegerakan yang Tuhan pimpin ini. Tuhan akan pimpin sendiri. Kalau Anda yang bisa menangkap di alam roh tadi ketika kita memuji Tuhan, bukankah banyak para malaikat yang juga ikut memuji? Dan malaikat itu bukan di samping kita, malaikat itu ada di atas. Dan ini disediakan Tuhan bagi kita. Anda bisa bayangkan ketika gereja itu sedang bergerak semua, mungkin tanpa sadar, syukur-syukur ada yang sadar, pasukan malaikat juga bergerak bersama kita. Ada kegerakan yang sangat luar biasa. Emas dan perak tidak ada padaku. Ini adalah kebenarannya. Artinya ada sesuatu, ada banyak hal yang harus dikorbankan demi mendapatkan kuasa dari Tuhan. Sudah cukup kita memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang bercerita tentang kuasa Tuhan
tetapi dalam kehidupannya tidak pernah mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, tetapi mana kuasanya? Oh, sekarang sudah ada firman. Ya, Tuhan sudah tidak menyembuhkan orang sakit. Berarti Tuhan Yesus berubah dong. Sidang jemaat, saya percaya bahkan di akhir zaman ini, Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya melalui kita. Dan itu akan terjadi begitu luar biasa. Saya percaya bahkan kekuatan-kekuatan di Pamekasan ini sedang memperhatikan kita saat ini. Dan mereka sedang memikirkan apa yang akan dikerjakan oleh jemaat GBPS. Kita akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, apa yang dimiliki oleh Petrus, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dimiliki oleh Petrus, yang dimiliki oleh Petrus adalah kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus dimiliki oleh Petrus dan itu akan jadi berkat bagi orang lumpuh ini. Kuasa nama Yesus. Nama itu akan menyembuhkan. Sidang jemaat, saya percaya bahwa kuasa nama itu juga menyembuhkan kita yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, luar biasa. Petrus tidak berdoa, Bapa, nyatakan belas kasihan. Belas kasihan Bapa sudah dinyatakan ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu meminta-minta lagi, tetapi kita sudah menerima dan apa yang kita miliki, pakai itu. Kadang saya heran melihat ada orang-orang mau ngusir setan aja masih doa. Di hadapan setannya mereka doa kepada Tuhan. Saya melayani ketika saya mengusir setan, saya tidak pernah berdoa. Saya berhadapan dengan setan dan setan tunduk di bawah nama Yesus. Nama itu diberikan kepada kita. Kita tidak usah selalu memohon, setiap mau memakai memohon, setiap mau memakai memohon. Tidak, itu diberikan, itu melekat di dalam hidup kita. Saya percaya kesembuhan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seketika itu juga. Perhatikan di sini. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Apakah mungkin inilah waktunya impartasi pengurapan terjadi? Ketika ingat beberapa hari yang lalu, perempuan yang pendarahan itu ketika dia memegang jubah Yesus, dikatakan
ada kuasa dari diriku, kata Yesus, yang keluar. Keluarnya kemana? Masuk ke dalam perempuan itu, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan dari perempuan itu. Dan kita sekarang menjumpai ini juga. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Anda bisa bayangkan ketika pengurapan ini mengalir? Ingat loh, orang ini tidak pernah berjalan sejak kecil. Anda bisa bayangkan kakinya sekecil apa? Berarti ketika Petrus itu menyentuhkan tangannya, kakinya yang kecil itu bertumbuh juga. Sehingga dikatakan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kita harus memakai imajinasi kita. Seorang hamba Tuhan, Charles Hunter, mengatakan begini dalam bukunya Menyembuhkan Orang Sakit. Saya tidak mau berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan orang sakit dengan mata terpejam. Kenapa? Karena saya mau melihat proses mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi dia katakan ketika dia mendoakan orang yang tangannya ada masalah dan tidak ada kukunya, dia katakan film jari itu, dan dia katakan tumbuhlah kuku di dalam nama Yesus, dan kuku itu tumbuh. Dia katakan saya tidak akan pernah untuk menutup mata saya ketika saya mendoakan orang buta. Kenapa? Karena saya ingin melihat proses bagaimana mata itu tumbuh, dikatakan. Dan itu yang terjadi. Bukunya sangat luar biasa. Tentang buku menyembuhkan, judulnya sederhana, menyembuhkan orang sakit. Ya. Dan saya mau katakan kembali, kita sedang ada di dalam zaman hujan awal dan hujan akhir dijadikan satu. Kalau mujizat-mujizat dahulu sudah sedahsyat ini, Anda bisa bayangkan apa yang Tuhan akan kerjakan. Di hujan awal dan hujan akhir ini dijadikan satu. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saya tidak percaya kakinya masih tetap kecil. Saya percaya ketika Petrus bersentuhan dengan orang lumpuh ini, kakinya bertumbuh. Ada kehidupan. Dan ini yang akan Tuhan lakukan lagi. Bagaimana caranya? Sudah, tidak usah tanya caranya. Cara yang sederhana adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada kuasa ketika engkau menyentuhkan tanganmu kepada orang sakit. Inilah waktunya bergerak. Jangan hanya duduk seperti orang lumpuh. Tetapi inilah waktunya bergerak. Petrus dan Yohanes bergerak, naik ke bait Allah, dikatakan untuk sembahyang. Dia bergerak, mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sidang jemaat, Tuhan memberikan kuasa di dalam namanya. Tuhan mengimpartasikan pengurapannya. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Saya sederhanakan, di dalam dirimu pengurapan itu tidak pernah hilang atau berkurang. Pengurapan itu tetap ada di dalam dirimu. Yang jadi masalah, engkau akan menggunakan pengurapan itu atau engkau hanya menyimpannya di dalam dirimu. Sebanyak-banyaknya mujizat yang Elisa lakukan, tetap aja pengurapannya tidak berkurang di dalam tulang-tulangnya. Ketika dia mati dan dikuburkan,
Orang mati dilemparkan dan menyentuh tulang Elisa. Di dalam dirimu tetap ada pengurapan. Ketika engkau menyentuh, ketika engkau disentuh oleh orang-orang yang membutuhkan, ada kuasa yang akan mengalir. Anda bisa bayangkan kuasa itu akan mengalir ketika ada yang menyentuh atau kita menyentuh. Dan ketika kita memakai dalam nama Yesus, kuasa yang mengalir pelan-pelan tiba-tiba, boom! Ada percepatan di dalam nama Yesus. Ada mujizat yang pasti terjadi. Coba, kalau Anda tidak mencoba, Anda tidak akan pernah mengetahui seberapa besar kuasa yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Saya pun sering kaget. Kadang saya berdoa hanya menyentuhkan tangan dan saya tidak mengusir setan, tiba-tiba orang sudah manifest. Bahwa ada kuasa di dalam diri kita yang bahkan kita tidak sadari betapa dahsyatnya kuasa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seketika itu juga orang itu disembuhkan. Seketika itu juga mujizat terjadi ketika kita bertindak. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ia melonjak berdiri, ia jalan kian kemari, dikatakan, dan dia melompat-lompat serta memuji Tuhan. Luar biasa. Langsung berjalan dan dia melompat-lompat bahkan. Bagaimana mungkin kakinya tetap kecil? Tidak mungkin. Bahkan kita tahu pemain voli yang pahanya itu bisa bulat seperti itu. Dengan orang yang pahanya hanya kecil, sudah tahu kita lompatannya lebih tinggi yang mana. Bagaimana mungkin kaki ini tetap kecil dan orang ini bisa melompat-lompat? Itu seketika mujizat penciptaan terjadi. Seketika. Dan saya sukanya ini. Lalu ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah, serta memuji Allah. Saya sukanya itu. Untung tidak ditulis setelah orang itu disembuhkan, dia langsung pulang ke rumahnya. Atau dia langsung membeli pakaian renang dan pergi ke pantai. Nah, dia masuk ke dalam bait Allah. Sidang jemaat, mujizat akan memberikan keberanian kepada orang-orang untuk masuk lebih dalam lagi. Bahwa mereka ketika mereka masuk, mereka tidak akan pernah dihardi oleh Tuhan. Ketika mereka masuk, mereka diterima oleh Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Orang ini masuk ke dalam bait Allah untuk memuji Allah. Ketika kita disembuhkan, ketika kita menerima mujizat, ketika kita menerima pertolongan Tuhan, datang lebih dekat kepada Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta,
pertanyaan dari Yesus selalu terngiang-ngiang pada saya. Dan saya juga berharap itu terngiang-ngiang pada kita. Yesus berkata, bukankah 10 orang yang aku sembuhkan? Hanya inikah 1 orang yang datang? Di mana yang 9 orang itu? Sidang jemaat, banyak orang Kristen yang menerima pertolongan mujizat dari Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah menerimanya, mereka bukan datang kepada Tuhan semakin dekat, tetapi mereka berbalik dan pergi meninggalkan Tuhan. Dan Yesus berkata, bukankah semuanya mendapatkan kasih karunia-Ku? Bukankah semuanya Aku sembuhkan? Dari 10 orang, 9 orang tidak tahu berterima kasih. Hanya 1 orang yang mau berterima kasih. Itu sangat mengerikan. Saya percaya kita semua sepakat. Bukan aku Tuhan, aku tidak seperti 9 orang itu. Pasti aku jadi seperti 1 orang. Ingat, belum terbukti. Ketika kita sudah menerima mujizat dari Tuhan, kita harus hati-hati karena dari 10 ternyata hanya 1. Dan lebih luar biasanya lagi, yang datang kepada Yesus orang Samaria yang direndahkan, bukan umat Tuhan. Seringkali umat Tuhan ketika Tuhan sudah berkati, lupa dan bahkan meninggalkan Tuhan dan tidak berterima kasih. Ketika kita berterima kasih, maka Tuhan akan melakukan mujizat lagi. Ketika kita berterima kasih lagi, Tuhan sudah menyediakan mujizatnya lagi. Dan kemudian seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Bukankah ini satu kesaksian yang sangat luar biasa? Rakyat melihat mujizat. Dan mujizat itu mempermuliakan Allah. Lihat di sini. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan. Melihat orang lumpuh itu berjalan. Seluruh rakyat itu melihat mujizat yang Yesus lakukan. Dan orang ini memuji-muji Allah. Ada kesaksian. Kata memuji itu menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Itu memuji. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan. Seluruh rakyat itu melihat kesembuhan. Seluruh rakyat itu melihat mujizat. Ayat 10, lalu mereka, orang-orang itu mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka semua takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mujizat yang selalu ditentang oleh kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang terdidik, yang mempunyai titel yang tinggi-tinggi. Ternyata manfaat mujizat itu begitu luar biasanya. Dikatakan lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang Tuhan lakukan. Bisa bayangkan sekarang, kalau mujizat itu diambil dari gereja, tidak ada orang yang akan tercengang-cengang lagi. Tidak ada ketakjuban akan Allah lagi. Apakah itu yang disebut kedewasaan rohani? Apakah itu yang diinginkan oleh gereja? Saya mau katakan, saya
Dan saya berharap juga kita semua di sini, yang kita harapkan adalah orang akan tercengang, takjub dengan mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Inilah rencana Tuhan bagi kita. Melalui kita, Tuhan akan membuat orang-orang takjub dan tercengang. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan melalui kita akan membuat orang-orang tercengang dan takjub. Karena ada pengurapan di dalam kita yang akan mengalir dan akan dipercepat mengalirnya melalui nama Yesus. Mujizat itu masih terjadi dan akan terus terjadi dan akan semakin cepat dan akan semakin berlipat ganda. Saya percaya orang-orang yang sudah mengalami kekeringan secara rohani, engkau mulai saat ini sedang Tuhan perbarui. Ada aliran-aliran sungai kehidupan yang menyegarkan, yang mengalir. Ada pelayanan para malaikat yang dilepaskan. Nanti malam akan ada beberapa orang yang akan punya pengalaman dengan Tuhan dengan luar biasa. Engkau akan tahu bahwa Tuhanmu nyata, bukan hanya cerita. Tuhan nyata. Tuhan mau berkunjung kepadamu. Tuhan mau berbicara. Tuhan mau mengarahkan kita.